datang kembali di channel Riani Adeong dengan saya sendiri, Iriani Iwan Adeong dengan NPM 022724111245. Nah, di video kali ini kita akan membahas topik yang sangat menarik dan relevan dengan perkembangan zaman, yaitu optimalisasi infrastruktur dalam industri perbankan syariah di era digital. Di tengah pesatnya transformasi teknologi, sektor keuangan, termasuk perbankan syariah, juga dituntut untuk beradaptasi. Bukan hanya soal menghadirkan layanan digital yang cepat dan efisien, tapi juga bagaimana tetap menjaga prinsip-prinsip syariah dalam setiap inovasi yang dilakukan. Nah, di video kali ini kita akan membahas secara lengkap bagaimana bank syariah di Indonesia bahkan dunia sedang membangun infrastruktur digitalnya. Apa saja tantangannya, strategi yang diterapkan, hingga peluang besar yang bisa membuka jalan menuju sistem keuangan Islam yang lebih modern dan berkelanjutan. So, pastikan kamu tonton video ini sampai akhir karena pembahasannya bakal sangat penting, terutama buat kamu yang tertarik dengan dunia keuangan, ekonomi Islam, dan teknologi digital. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kamu gak ketinggalan pembahasan menarik lainnya dari kami. Oke, langsung aja kita mulai pembahasannya. Inilah optimalisasi infrastruktur dalam industri perbankan syariah di era digital. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah hampir seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk dalam sektor keuangan dan perbankan. Era digital telah menghadirkan kemudahan, kecepatan, dan efisiensi dalam bertransaksi. Digitalisasi telah menggeser paradigma operasional perbankan dari sistem manual dan fisik menuju sistem yang berbasis teknologi informasi dan data. Dalam konteks ini, industri perbankan tidak lagi hanya mengandalkan kantor cabang fisik, melainkan bertransformasi menuju layanan berbasis digital seperti internet banking, mobile banking, dan layanan keuangan berbasis aplikasi. Namun demikian, tantangan besar muncul bagi industri perbankan syariah yang memiliki prinsip operasional berbeda dengan perbankan konvensional. Bank syariah berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam yang melarang praktik riba, gharar atau ketidakpastian, dan masyir atau spekulasi. Oleh karena itu, inovasi digital di bank syariah harus memastikan bahwa setiap teknologi dan layanan yang digunakan tetap sejalan dengan prinsip keadilan, transparansi, dan kepatuhan terhadap hukum Islam atau syariah compliance. Di Indonesia, perkembangan perbankan syariah menunjukkan tren positif dalam 1 dekade terakhir. Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, pangsa pasar perbankan syariah terus meningkat meskipun masih berada di bawah 10% dari total aset perbankan nasional. Hal ini menunjukkan adanya potensi besar untuk dikembangkan, terutama dengan dukungan infrastruktur digital yang mumpuni. Digitalisasi dan optimalisasi infrastruktur menjadi kunci penting untuk memperkuat daya saing perbankan syariah terhadap bank konvensional, terutama di era transformasi digital global. Optimalisasi infrastruktur dalam perbankan syariah mencakup aspek teknologi, sumber daya manusia, kebijakan, serta kolaborasi dengan pihak eksternal seperti fintech dan regulator. Infrastruktur yang kuat memungkinkan bank syariah memberikan pelayanan yang cepat, aman, efisien, dan tetap sesuai dengan prinsip syariah. Oleh karena itu, pembahasan mengenai bagaimana mengoptimalkan infrastruktur perbankan syariah di era digital menjadi sangat relevan untuk menjawab tantangan dan peluang di masa depan. Berdasarkan latar belakang di atas, dapat dirumuskan beberapa permasalahan utama, yaitu bagaimana kondisi dan perkembangan infrastruktur industri perbankan syariah di era digital saat ini. Apa saja tantangan yang dihadapi oleh perbankan syariah dalam mengoptimalkan infrastruktur digitalnya? Strategi apa yang dapat diterapkan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi infrastruktur perbankan syariah di Indonesia? Bagaimana implikasi optimalisasi infrastruktur terhadap daya saing dan berkelanjutan industri perbankan syariah di masa depan? Tujuan penulisan ini adalah untuk menganalisis kondisi infrastruktur dan kesiapan digital industri perbankan syariah di Indonesia, untuk mengidentifikasi hambatan dan tantangan utama yang dihadapi dalam proses transformasi digital perbankan syariah,
untuk merumuskan strategi optimalisasi infrastruktur yang sesuai dengan prinsip syariah dan kebutuhan industri perbankan modern, untuk memberikan rekomendasi pengembangan yang dapat meningkatkan efisiensi, keamanan, dan daya saing perbankan syariah. Bagi akademisi, penelitian ini dapat menjadi referensi dalam pengembangan literatur mengenai digitalisasi dan perbankan syariah. Bagi praktisi perbankan syariah, tulisan ini dapat menjadi panduan dalam merancang strategi optimalisasi infrastruktur digital yang sesuai dengan prinsip syariah. Bagi pemerintah dan regulator, hasil penelitian ini dapat memberikan masukan dalam perumusan kebijakan untuk memperkuat ekosistem perbankan syariah digital. Bagi masyarakat, tulisan ini dapat menambah pemahaman tentang pentingnya transformasi digital dalam memperluas akses keuangan syariah. Nah, pengertian infrastruktur perbankan secara umum, infrastruktur perbankan mencakup seluruh perangkat, sistem, jaringan, dan mekanisme yang mendukung kegiatan operasional bank agar berjalan dengan efisien dan aman. Infrastruktur tidak hanya bersifat fisik, seperti kantor cabang, mesin ATM, dan jaringan komunikasi, tetapi juga mencakup infrastruktur digital seperti sistem core banking, data center, cloud computing, keamanan cyber, serta sumber daya manusia yang kompeten dalam pengelolaannya. Dalam konteks modern, infrastruktur perbankan digital merupakan kombinasi antara perangkat keras atau hardware, perangkat lunak atau software, jaringan data, serta sistem keamanan informasi yang mendukung transaksi perbankan secara elektronik. Dengan kata lain, infrastruktur perbankan adalah fondasi yang memungkinkan seluruh aktivitas perbankan, baik penghimpunan dana, penyaluran pembiayaan, maupun layanan pembayaran, dapat jalan secara optimal dan efisien. Nah, kita masuk ke prinsip-prinsip perbankan syariah. Perbankan syariah merupakan lembaga keuangan yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam. Prinsip utama dalam operasional bank syariah adalah larangan riba atau bunga, garar atau ketidakpastian yang berlebihan, dan masyir atau spekulasi atau perjudian. Sebagai gantinya, bank syariah menggunakan sistem bagi hasil atau profit and loss sharing, serta transaksi yang berbasis aset nyata atau asset based financing. Nah, beberapa akad utama dalam perbankan syariah meliputi mudharabah, yaitu kerjasama antara pemilik modal dan pengelola usaha, di mana keuntungan dibagi sesuai kesepakatan. Musyarakah, yaitu kerjasama antara dua pihak atau lebih yang sama-sama memberikan modal untuk menjalankan usaha bersama. Murabahah, yaitu jual beli dengan margin keuntungan yang disepakati. Terus ada juga ijarah, yaitu akad sewa menyewa barang atau jasa, dan wadiyah, yaitu titipan murni dari nasabah kepada bank. Dengan prinsip-prinsip tersebut, bank syariah berperan tidak hanya sebagai lembaga keuangan, tetapi juga sebagai institusi yang mengedepankan nilai moral, keadilan, dan kesejahteraan sosial. Oleh karena itu, setiap inovasi digital yang diterapkan dalam perbankan syariah harus memastikan bahwa sistem dan teknologi yang digunakan tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Digitalisasi perbankan adalah proses pemanfaatan teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kenyamanan dalam layanan keuangan dalam konteks perbankan syariah. Digitalisasi memiliki makna ganda. Selain meningkatkan kualitas layanan dan daya saing, digitalisasi juga berfungsi untuk memperluas akses masyarakat terhadap keuangan syariah. Digitalisasi mencakup berbagai aspek, antara lain transformasi operasional, yaitu penerapan sistem core banking berbasis digital yang memungkinkan seluruh transaksi dicatat secara real time dan terintegrasi. Transformasi layanan, yaitu transformasi layanan, yaitu penyediaan aplikasi mobil banking syariah, internet banking, dan sistem pembayaran digital yang mudah diakses oleh nasabah. Ketiga, transformasi produk, yaitu pengembangan produk digital syariah seperti pembiayaan online, zakat, dan wakaf digital, serta investasi berbasis syariah melalui platform digital. Transformasi ekosistem, yaitu kolaborasi antara bank syariah dengan perusahaan fintech syariah, marketplace halal, dan lembaga sosial Islam dalam membangun ekosistem digital yang saling terhubung. Digitalisasi membawa peluang besar bagi perbankan syariah untuk memperluas jangkauan layanan, menekan
menekan biaya operasional dan meningkatkan pengalaman nasabah. Namun, digitalisasi juga menuntut kesiapan infrastruktur, regulasi, serta sumber daya manusia yang mumpuni agar transformasi ini dapat berjalan secara efektif dan sesuai prinsip syariah. Kita masuk ke perkembangan industri perbankan syariah di era digital. Nah, pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia, industri perbankan syariah di Indonesia mengalami perkembangan yang signifikan secara berdirinya Bank Muamalat di Indonesia. Pada tahun 1992, keberadaan bank syariah menjadi alternatif bagi masyarakat yang ingin menggunakan layanan keuangan sesuai prinsip Islam. Dalam 2 dekade terakhir, jumlah banyak syariah dan unit usaha syariah meningkat pesat, baik dari sisi aset, pembiayaan maupun jumlah nasabah. Menurut data Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, pangsa pasar perbankan syariah terus meningkat dari tahun ke tahun. Meskipun pangsa pasar totalnya masih sekitar 7-8% dari keseluruhan industri perbankan nasional. Pertumbuhan aset perbankan syariah secara konsisten lebih tinggi daripada bank konvensional. Hal ini menunjukkan potensi besar bagi perkembangan bank syariah, terlebih di negara dengan populasi muslim terbesar di Indonesia seperti Indonesia. Pemerintah juga telah mendukung perkembangan perbankan syariah melalui kebijakan integrasi bank-bank syariah milik BUMN ke dalam satu entitas besar, yaitu Bank Syariah Indonesia atau BSI pada tahun 2021. Langkah ini bertujuan untuk memperkuat permodalan, memperluas jaringan, dan meningkatkan efisiensi operasional. Selain itu, digitalisasi juga menjadi fokus utama BSI untuk memperluas jangkauan layanan kepada masyarakat di berbagai daerah, termasuk daerah terpencil. Dengan perkembangan teknologi dan meningkatnya literasi digital masyarakat, perbankan syariah ini dihadapkan pada tantangan sekaligus peluang untuk mempercepat transformasi digital. Bank syariah tidak lagi bisa bergantung pada sistem manual atau pelayanan konvensional, melainkan harus mampu menyediakan layanan cepat, mudah, dan aman melalui platform digital yang sesuai syariah. Peran teknologi dalam perbankan syariah, teknologi informasi berperan vital dalam mendorong efisiensi dan inovasi di sektor keuangan. Dalam konteks perbankan syariah, penerapan teknologi bukan hanya untuk mempermudah transaksi, tetapi juga sebagai sarana memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah teknologi, memungkinkan penerapan sistem audit dan pelaporan yang transparan, serta minimalkan potensi kesalahan manusia dalam pengelolaan data. Beberapa untuk penerapan teknologi dalam perbankan syariah antara lain core banking sistem syariah, sistem utama yang mengintegrasikan seluruh aktivitas operasional perbankan mulai dari tabungan, pembiayaan, hingga pelaporan keuangan berbasis syariah. Kedua, mobile banking syariah, aplikasi digital yang memungkinkan nasabah melakukan transaksi, membayar zakat, sedekah, hingga pembiayaan mikro tanpa harus ke kantor cabang. Digital payment dan QRIS syariah. Nah, ketiga, digital payment dan QRIS syariah, penerapan sistem pembayaran non tunai yang sesuai prinsip syariah seperti pembayaran zakat atau sedekah digital. Keempat, artificial intelligence atau AI dan big data dimanfaatkan untuk analisis berperilaku. Artificial intelligence atau AI dan big data. Nah, artificial intelligence atau AI dan big data dimanfaatkan untuk analisis perilaku nasabah, penilaian risiko pembiayaan, serta meningkatkan pelayanan berbasis personalisasi tanpa melanggar prinsip syariah. Blockchain syariah, teknologi desentralisasi yang menjamin transparansi transaksi sehingga cocok digunakan untuk audit dan pelaporan keuangan syariah yang membutuhkan kejelasan akad. Dengan penerapan teknologi tersebut, bank syariah dapat memperluas basis nasabah, meningkatkan efisiensi operasional, dan mengurangi biaya transaksi. Selain itu, integrasi antara teknologi dan nilai-nilai syariah juga mampu meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem keuangan Islam yang aman dan beretika. Kita masuk ke transformasi digital bank syariah di Indonesia. Nah, transformasi digital telah menjadi strategi utama berbagai bank syariah di Indonesia. Beberapa contoh implementasi digitalisasi antara lain, bank syariah di Indonesia atau bisa disebut Bank BSI telah meluncurkan BSI Mobile yang menawarkan layanan transaksi, pembayaran, hingga investasi berbasis digital.
digital. Aplikasi ini tidak hanya memfasilitasi kegiatan finansial, tetapi juga menyediakan fitur zakat, infak, sedekah, dan wakaf digital. Nah, Bank Muamalat mengembangkan layanan digital dengan mengadopsi konsep branchless banking untuk menjangkau nasabah di daerah terpencil. Bank Mega Syariah mulai memanfaatkan cloud computing untuk meningkatkan kecepatan dan kapasitas sistem transaksi digital. Selain perbankan syariah, ekosistem fintech syariah juga tumbuh pesat. Banyak startup fintech seperti Alami, Adhis, dan Investri Syariah yang bekerja sama dengan bank syariah untuk menyalurkan pembiayaan berbasis prinsip Islam. Kolaborasi ini menciptakan simbiosis yang saling menguntungkan antara lembaga keuangan formal dan inovator teknologi digital. Transformasi digital ini bukan hanya tentang adopsi teknologi, tetapi juga tentang perubahan pola pikir. Bank syariah dituntut untuk menjadi lembaga keuangan yang agile atau lincah dan responsif terhadap perubahan perilaku masyarakat, terutama generasi milenial dan Gen Z yang lebih akrab dengan teknologi. Nah, sekarang kita masuk ke kondisi infrastruktur perbankan syariah saat ini. Kesiapan teknologi dan sistem secara umum, infrastruktur teknologi informasi di perbankan syariah masih dalam tahap pengembangan menuju kematangan digital. Bank-bank besar seperti BSI dan Bank Muamalat sudah memiliki sistem core banking yang terintegrasi. Bank-bank besar seperti BSI dan Bank Muamalat sudah memiliki sistem core banking yang terintegrasi, namun masih terdapat kesenjangan antara bank besar dan bank syariah kecil. Beberapa unit usaha syariah masih menggunakan sistem yang belum sepenuhnya kompatibel dengan teknologi digital terkini. Keterbatasan investasi dan sumber daya manusia menjadi salah satu faktor penghambat utama dalam pembangunan infrastruktur digital. Sistem teknologi yang tidak seragam membuat integrasi antar bank syariah menjadi sulit, sehingga menghambat upaya kolaborasi atau konsolidasi data industri secara menyeluruh. Namun demikian, tren positif mulai terlihat. Banyak bank syariah mulai mengadopsi cloud-based banking system yang lebih efisien dan fleksibel. Teknologi ini memungkinkan bank menghemat biaya infrastruktur fisik serta mempercepat implementasi inovasi layanan baru. Selain itu, sistem keamanan data juga menjadi prioritas utama seiring meningkatnya risiko kejahatan siber di sektor keuangan. Nah, kita masuk ke regulasi dan dukungan pemerintah. Pemerintah Indonesia melalui Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia terus mendorong penguatan infrastruktur keuangan syariah. Salah satu langkah penting adalah penyusunan roadmap pengembangan keuangan syariah Indonesia pada tahun 2020 sampai 2025 yang menekankan digitalisasi sebagai fokus utama. Selain itu, OJK juga mengatur ketentuan mengenai layanan digital banking, termasuk penerapan Know Your Customer atau KYC, digital dan keamanan transaksi elektronik. Bank syariah wajib memastikan bahwa sistem digital yang digunakan tetap mematuhi prinsip syariah dan memiliki sertifikasi dari Dewan Pengawas Syariah atau DPS. Pemerintah juga memberikan dukungan melalui program Gerakan Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah yang bertujuan memperkuat ekosistem halal digital termasuk sektor keuangan syariah. Kebijakan ini mendorong sinergi antara bank syariah, fintech halal, e-commerce halal, dan lembaga pendidikan untuk menciptakan ekonomi syariah yang berdaya saing global. Nah, sekarang kita masuk ke peran sumber daya manusia atau SDM. Salah satu faktor penting dalam optimalisasi infrastruktur perbankan syariah adalah kesiapan sumber daya manusia. Banyak bank syariah masih menghadapi keterbatasan tenaga ahli yang menguasai aspek teknis dan fikih muamalah sekaligus. Oleh karena itu, dibutuhkan pelatihan berkelanjutan untuk mencetak tenaga profesional yang mampu menjembatani antara aspek teknologi dan nilai-nilai syariah. Program pengembangan SDM yang ideal harus mencakup pelatihan digital literasi, keamanan siber, inovasi layanan keuangan digital, dan manajemen risiko syariah. Selain itu, kerjasama antara bank syariah dan lembaga pendidikan tinggi juga perlu diperkuat untuk menghasilkan kurikulum yang relevan dengan kebutuhan industri. Nah, sekarang kita masuk ke infrastruktur fisik dan digital. Meskipun fokus utama saat ini adalah digitalisasi, infrastruktur fisik tetap menjadi aspek penting, terutama
terutama di daerah-daerah yang belum memiliki akses internet memadai. Bank syariah perlu mengembangkan model hybrid service yang menggabungkan layanan digital dengan dukungan fisik seperti agen bank syariah atau branch banking. Selain itu, konektivitas dan keandalan jaringan telekomunikasi menjadi faktor penting dalam mendukung keberhasilan digitalisasi perbankan syariah. Kolaborasi antara lembaga keuangan, pemerintah daerah, dan penyedia layanan telekomunikasi diperlukan agar seluruh lapisan masyarakat dapat menikmati akses layanan keuangan syariah digital. Nah, sekarang kita masuk ke tantangan dan permasalahan dalam optimalisasi infrastruktur perbankan syariah. Perkembangan digital membawa peluang besar bagi perbankan syariah, namun di sisi lain juga menghadirkan tantangan yang kompleks. Tantangan ini tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga menyangkut aspek regulasi, sumber daya manusia, dan kepatuhan terhadap prinsip syariah. Berikut beberapa tantangan utama yang dihadapi perbankan syariah dalam mengoptimalkan infrastrukturnya. Keterbatasan teknologi inti atau core banking system. Salah satu hambatan utama dalam digitalisasi bank syariah adalah keterbatasan pada sistem inti atau core banking system. Sebagian bank syariah di Indonesia masih menggunakan sistem yang diadaptasi dari bank konvensional, bukan sistem yang didesain khusus untuk transaksi berbasis syariah. Hal ini menimbulkan berbagai kendala seperti keterbatasan fleksibilitas dalam mencatat akad syariah, misalnya muraqabah, musyarakah atau ijarah, serta kesulitan dalam melakukan integrasi dengan teknologi digital modern. Akibatnya, inovasi produk menjadi lambat dan biaya operasional meningkat. Selain itu, proses pengembangan atau penggantian sistem inti memerlukan investasi besar. Bagi bank syariah kecil, hal ini menjadi beban berat karena keterbatasan modal dan kemampuan teknis. Keamanan data dan risiko siber. Dalam ekosistem digital, keamanan data menjadi isu yang sangat krusial. Kejahatan siber seperti phishing, malware, dan data breach bisa menyebabkan kerugian besar bagi bank dan nasabah. Bagi perbankan syariah, pelanggaran terhadap keamanan data juga berimplikasi pada aspek moral dan kepercayaan publik. Prinsip keadilan dan amanah dalam Islam mengharuskan lembaga keuangan menjaga data dan aset nasabah dengan penuh tanggung jawab. Oleh karena itu, bank syariah wajib memiliki sistem keamanan berlapis termasuk penggunaan enkripsi, firewall, dan audit sistem secara berkala. Sayangnya, tidak semua bank syariah memiliki kemampuan teknis yang memadai untuk menghadapi serangan siber yang semakin kompleks. Hal ini diperparah dengan rendahnya kesadaran keamanan digital di kalangan karyawan maupun nasabah. Integrasi dengan fintech dan ekosistem digital perbankan syariah masih menghadapi tantangan dalam berkolaborasi dengan perusahaan teknologi keuangan atau fintech. Meskipun fintech syariah mulai tumbuh pesat, belum semua bank syariah membuka diri untuk integrasi sistem. Padahal kolaborasi dengan fintech dapat memperluas jangkauan layanan bank syariah ke segmen masyarakat yang belum terlayani. Melalui teknologi application programming interface, bank dapat bekerja sama dengan platform digital untuk menyediakan layanan pembiayaan mikro, pembayaran zakat, atau investasi halal. Hambatan integrasi ini seringkali muncul karena perbedaan standar teknologi, kekhawatiran keamanan data, serta belum adanya regulasi yang benar-benar mendukung integrasi antar platform dalam konteks syariah. Nah, sekarang kita masuk ke keterbatasan SDM dan literasi digital. Transformasi digital menuntut kemampuan manusia yang memahami baik aspek teknologi maupun prinsip syariah. Namun, kenyataannya masih sedikit tenaga profesional yang memiliki kompetensi di kedua bidang tersebut. Kebanyakan karyawan bank syariah berasal dari latar belakang ekonomi atau keuangan Islam, sementara keahlian dalam bidang teknologi informasi masih terbatas. Sebaliknya, tenaga ahli IT seringkali kurang memahami akad-akad syariah yang kompleks. Kesenjangan ini menghambat pengembangan sistem digital yang sesuai dengan kebutuhan syariah. Selain itu, literasi digital masyarakat Indonesia, terutama di daerah pedesaan, masih rendah.
Banyak masyarakat yang belum memahami cara menggunakan layanan keuangan digital, termasuk layanan perbankan syariah. Hal ini membatasi perluasan adopsi digital banking. Nah, sekarang kita masuk ke persaingan dengan bank konvensional digital. Bank konvensional di Indonesia telah lebih dahulu melakukan transformasi digital. Mereka memiliki sumber daya besar untuk mengembangkan digital banking ekosistem yang canggih dan user-friendly. Sementara itu, bank syariah masih berusaha menyesuaikan diri dengan infrastruktur yang lebih terbatas. Akibatnya, dalam hal kecepatan transaksi, fitur aplikasi, dan integrasi layanan, bank syariah sering tertinggal dibanding bank konvensional. Namun demikian, perbankan syariah memiliki keunggulan nilai, yaitu prinsip keadilan dan keberkahan. Tantangannya adalah bagaimana mengomunikasikan nilai-nilai tersebut melalui layanan digital yang modern, efisien, dan mudah diakses. Nah, sekarang kita masuk ke strategi optimalisasi infrastruktur perbankan syariah di era digital. Untuk menghadapi tantangan-tantangan tersebut, diperlukan strategi komprehensif yang mencakup aspek teknologi, sumber daya manusia, kolaborasi, dan regulasi. Optimalisasi infrastruktur bukan hanya tentang modernisasi sistem, tapi juga membangun fondasi yang berkelanjutan dan sesuai prinsip syariah. Nah, penguatan teknologi dan core banking system. Langkah pertama dalam optimalisasi infrastruktur adalah memperkuat sistem inti perbankan. Bank syariah perlu mengadopsi core banking system yang didesain khusus untuk transaksi berbasis syariah. Sistem tersebut harus mampu mendukung berbagai akad seperti mudharabah, musyarakah, dan murabahah secara otomatis tanpa perlu modifikasi manual. Dengan sistem yang tepat, efisiensi operasional meningkat dan potensi kesalahan administrasi menurun. Selain itu, penggunaan teknologi berbasis cloud computing dapat menjadi solusi untuk mengurangi biaya infrastruktur fisik. Teknologi ini memungkinkan bank untuk memperluas kapasitas data dan meningkatkan kecepatan layanan tanpa investasi besar di perangkat keras. Nah, sekarang kita masuk ke kesimpulan dan rekomendasi. Optimalisasi infrastruktur dalam industri perbankan syariah di era digital merupakan langkah strategis untuk memastikan keberlanjutan dan daya saing sektor ini. Transformasi digital tidak hanya berfokus pada aspek teknologi, tetapi juga pada nilai-nilai inti syariah seperti keadilan, amanah, dan keberkahan. Penerapan teknologi seperti core banking, sistem syariah, big data, analytics, cloud computing, dan blockchain halal menjadi pendorong utama efisiensi operasional dan peningkatan layanan. Selain itu, sinergi antar bank syariah, fintech, dan lembaga pemerintah mempercepat terbentuknya ekosistem keuangan Islam digital yang kuat di Indonesia. Berdasarkan pembahasan sebelumnya, terdapat beberapa rekomendasi strategis untuk memperkuat optimalisasi infrastruktur perbankan syariah ke depan. Pemerintah dan OJK perlu mempercepat penyusunan regulasi yang mendukung digitalisasi syariah secara menyeluruh, termasuk perlindungan data dan panduan audit digital syariah. Bank syariah harus mengalokasikan investasi berkelanjutan untuk modernisasi teknologi dan penguatan keamanan siber. Lembaga pendidikan dan industri perlu bekerja sama dalam mencetak SDM yang menguasai teknologi sekaligus memahami hukum ekonomi Islam. Dengan langkah-langkah tersebut, perbankan syariah Indonesia tidak hanya mampu bertahan, tetapi juga tumbuh menjadi pilar utama ekonomi Islam di era digital yang penuh tantangan dan peluang. Nah, itulah tadi pembahasan kita tentang optimalisasi infrastruktur dalam industri perbankan syariah di era digital. Dengan dukungan teknologi yang tepat, perbankan syariah dapat menghadirkan layanan yang lebih efisien, aman, dan sesuai prinsip syariah. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Saya Irian Iwan Adeong, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.